Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sugeng Tuwo. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita memaksimalkan penjualan kita dalam event Ramadan khususnya di Shopee. Kita semua tahu bahwa event Ramadan ini hanya terjadi 1 tahun sekali. Dan di sana peluang kita untuk meningkatkan order sangat besar. Jadi di sini kita benar-benar harus maksimalkan. Nah, sebelum itu kita harus makin gas toko kita supaya paket yang masuk dalam toko kita makin banyak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk bagaimana cara memaksimalkan orderan kita di Ramadan Campaign, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Ramadan Campaign ini memiliki 2 faktor keunggulan. Yang pertama adalah Ramadan Campaign berbicara tentang satu event yang besar, di mana setiap marketplace, bahkan di sini Shopee, akan memberikan support yang cukup besar dalam konteks memberikan tambahan voucher, memberikan tambahan gratis ongkir, bahkan mereka pun membuat program-program yang mungkin di sini teman-teman mengikutinya. Dari program tersebut sebenarnya benefitnya apa yang kita bayarkan ke Shopee dikembalikan ke konsumen ataupun ke kita. Contoh, makin banyak voucher yang diberikan untuk konsumen, dapat saldo iklan, dapat exposure. Itu semua adalah bentuk support dari marketplace untuk membantu meningkatkan performa toko kita dan meningkatkan jumlah order. Karena marketplace maupun kita sebagai seller memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin order sebanyak-banyaknya, ingin omset sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan dari event Ramadan ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam marketplace, masuk ke dalam Shopee memang sudah niat untuk berbelanja. Mayoritas tingkat belanjanya tuh tinggi karena mereka memang datang untuk berbelanja. Kita semua tahu di event Ramadan ini adalah waktunya banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan, memberikan barang untuk saudara-saudaranya. Kemudian mereka pun juga beli baju baru, beli pakaian baru, beli makanan, barang-barang semuanya. Rumahnya dipercantik. Itu semua adalah satu budaya yang memang mendukung orang-orang yang datang di event Ramadan memang sudah niat untuk beli. Sehingga di sini dianalogikan kita ini mendapatkan konsumen yang memang niat untuk berbelanja. Jadi di sini peluangnya untuk berbelanja itu sangat-sangat besar. Oleh karena itu kita tidak boleh melewatkannya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya untuk kita bisa gas performa toko kita di event Ramadan ini supaya ordernya meningkat? Saya akan tunjukkan melalui laptop bahwa ada satu riset yang sangat bagus di mana 95% konsumen mencari produk melalui mesin pencarian. Apa sih mesin pencarian itu? Saya akan tunjukkan melalui laptop ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya mesin pencarian adalah kotak kosong ini. Secara data, 95% konsumen mencari produk di Shopee dengan melalui mesin pencarian. Mereka mengetikkan apa yang mereka cari. Nah, dari sinilah kita bisa melihat satu peluang yang mungkin banyak seller terlewatkan atau mungkin Anda belum mempraktekkan hal ini. Ketika contoh ya di sini kita mencari salah satu produk. Ini saya mencari contoh kain lap ya. Kita bisa lihat hasilnya adalah produk-produk dimunculkan oleh sistem. Jadi alurnya memang konsumen mencari produk apa, sistem menawarkan. Ada berbagai macam produk yang muncul, kemudian konsumen akan klik suka yang mana dan berharap setelah itu dia membeli. Nah, kita bisa lihat di sini yang ada di urutan atas, mayoritas adalah yang sudah terjual 10.000 plus. Ya, kita bisa lihat. Tetapi selalu ada ruang untuk produk-produk yang belum terjual sebanyak yang lain. Kita bisa lihat seperti di sini ada yang 431 di tengah kepungan produk-produk yang terjualnya ribuan. Ini 10.000, ini 10.000, 10.000, yang ini dah 7.000. Kalau kita lihat ke bawah, ini pun semuanya ribuan. Dan ada yang di sini tidak ribuan, ini 278. Yang lain 10.000, ini ada 696. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ada satu peluang di mana kita bisa mengambil slot tersebut untuk bersaing dengan produk-produk yang terjualnya jadi 10.000 plus. Nah, kita bisa lihat yang di atas ini yang terjual 431 ini memang ads, dia iklan. Tapi yang di bawah kita bisa lihat di sini nih yang 278, 496 ini bukan iklan karena tidak ada tulisannya ads.
Di bawah lagi kita bisa lihat ya, 10.000 plus, 10.000 plus, 5.500, 10.000 plus, bahkan di sini cuma 23. Tapi dia tetap mendapatkan porsi yang sama alias equal. Dia memang nongol di tempat yang sebenarnya itu premium. Semuanya udah terjual ribuan banyak, dia belum ribuan. Nah, apa yang mempengaruhi produk ini bisa nongol di sana? Salah satu faktornya adalah ketika produk ini bisa muncul di tempat yang premium, walaupun jumlah produk terjualnya belum sebesar yang lain, adalah nilai konversi dalam 30 hari terakhir. Nah, ini adalah salah satu peluang untuk kita bisa mendapatkan satu tempat yang prime, di mana di sana peluang produk kita untuk diklik dan dibeli makin besar dengan menyodok atau dengan mengambil tempat tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini sudah buktinya. Nah, sekarang caranya gimana nih supaya produk kita bisa nongol di atas? Nah, di sini saya akan bagikan untuk teman-teman mulai belajar membaca data, yaitu membaca data nilai konversi dalam 30 hari terakhir. Teman-teman bisa masuk di sini di bagian performa toko Anda. Kemudian teman-teman klik produk. Di sini ya, kita lihat seperti tampilan di laptop. Kemudian teman-teman klik performa produk. Performa produk ini berisi data performa toko kita. Toko kita ini sebenarnya ditopang oleh berbagai produk yang ada di dalamnya. Ada yang menopang yang sangat kuat, ada yang biasa, ada yang menopang yang kecil, tapi itu semua berpengaruh. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui nih produk-produk mana yang akan kita optimalkan nantinya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik kriteria. Di sini teman-teman bisa klik di bagian kunjungan. Kita harus tahu dulu nih, produk ini pada dasarnya sudah diketahui banyak orang belum? Sudah dikunjungi banyak orang belum? Kemudian setelah itu, kita di bagian pesanan siap dikirim, kita pilih tingkat konversi. Nah, tingkat konversi ini adalah perbandingan orang yang klik produk Anda dibagi yang beli. Semakin besar tentu saja semakin bagus. Dan ini dalam persen. Jadi perhitungannya itu per 100. Dari 100 kali klik, berapa yang beli? Contoh, konversi di toko Anda 3%. Berarti dari 100 orang yang klik, atau 100 klik, belum tentu 100 orang ya, karena setiap orang bisa kliknya juga banyak. Di sana Anda mendapatkan 3 pesanan. Dalam 3 pesanan kita nggak pernah tahu berapa produk yang dibeli. Jadi kemungkinannya pun luas. Nah, kita bisa lihat di sini ada pengunjung produk, ada tingkat konversi. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa sistem itu sangat mementingkan nilai konversi dalam 30 hari terakhir. Karena itu adalah sebagai basic untuk menonjolkan atau untuk menampilkan produk Anda di tengah kumpulan produk-produk yang terjual ribuan. Nah, kita bisa urutkan pengunjung produknya dari tertinggi ke terendah. Nah, ini kita sudah urutkan ya pengunjungnya dari tertinggi ke terendah. Kemudian di sini juga ada nilai konversinya. Nah, karena kita konteksnya di sini ingin mendongkrak performa produk kita akan fokus di bagian nilai konversi. Nah, secara data, konversi nasional Shopee itu adalah 1,5 sampai 2%. Tetapi nilai konversi ini bergantung dari harga produk. Tergantung dari produk yang Anda jual. Kalau Anda jual produk harga 1 jutaan ke atas, bahkan 5 juta, bahkan 10 juta, itu Anda bisa konversi 1% pun sudah bagus banget. Tapi kalau harga produk Anda itu 100.000, di bawah 100.000, itu harusnya konversinya lebih dari 2%. Nah, sekarang kita akan pakai patokan yang minimal aja untuk di Shopee, yaitu 1,5. Karena kebetulan contoh toko ini, walaupun saya blur ya, karena ini adalah contoh salah satu toko milik klien. Nah, ketika kita ambil patokan batas bawahnya, yaitu adalah 1,5%. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat konversi produknya yang memang di bawah 1,5, kita bisa optimalin nih. Karena apa? Kita berharap ketika ini kita perbaiki, kita optimalkan, di sana peluang untuk produknya ini naik akan jauh lebih besar. Kalau produk-produk di sini yang sudah konversinya bagus, teman-teman nanti bisa gas iklan. Atau mungkin teman-teman bisa lakukan hal lain, bisa masukkan campaign, atau mungkin teman-teman juga bisa masukkan dalam broadcast set. Itu nanti kita akan di pembahasan yang lain. Tapi di sini saya ingin fokus untuk teman-teman bisa mencoba mengambil slot yang premium tadi dengan cara-cara yang organik. Karena di sini kita tidak berbicara iklan. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya, ini ada satu produk yang lihat sudah 9.000 tapi konversinya 0,46. Ini cukup minim. Nah, contoh supaya kita bisa membantu performa produk kita nantinya di Lebaran, kita harus segera memperbaiki performa produk ini. Dalam konteks ini kita harus memperbaiki konversinya. Karena sebenarnya yang lihat sudah banyak nih, sudah ada 9.000 orang. Tapi kenapa yang lihat sedikit? Nah, teman-teman bisa cek produknya.
Ya, teman-teman bisa buka produknya di laptop teman-teman masing-masing karena kan produknya beda-beda. Yang perlu dipahami adalah basic dasarnya gini. Konversi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mata, yang berhubungan dengan apa yang dilihat. Karena konsumen itu akan membeli apa yang dia suka, apa yang kemudian dia tertarik. Jadi pastikan Anda cek faktor-faktor dasar dulu, tapi ini sangat penting. Anda bisa cek dari foto produk Anda. Anda cek video produk Anda, apakah sudah menarik? Atau jangan-jangan foto Anda itu sudah terlalu lama, sudah waktunya diganti. Walaupun produknya sama tapi dipakai dengan model yang berbeda atau difoto dari sudut pandang yang berbeda, videonya, angle-nya lain, itu sudah bisa memberikan satu perspektif yang berbeda. Ya, saya ada studi kasus di mana ini contoh dari klien saya sendiri, dia jualan kemeja batik, ya kan, fotonya biasanya dia hanya pakai seadanya nih. Ya, difoto dari testimoni klien, dari testimoni orang-orang yang beli bajunya, dia izin ya saya jadikan gambar. Tapi dia belum invest memakai model. Nah, akhirnya kita sarankan cobalah invest pakai model. Karena sebenarnya produkmu ini diminati, tapi ada beberapa nilai konversinya kurang bagus. Kok sepertinya ada masalah di fotomu. Nah, kemudian dia invest, ternyata produknya sama, tapi dengan lighting yang lebih baik, dengan menggunakan model, hasilnya tokonya bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Hanya dari perubahan foto dan tentu saja videonya. Kita juga mendorong untuk cobalah video ini diperbarui. Jangan hanya video seadanya. Seperti itu. Ya, coba teman-teman cek dulu. Ini faktor yang paling basic karena mata kita pertama akan lihat sesuatu yang dominan, yaitu foto. Kemudian videonya akan jalan kalau di Shopee. Nah, setelah itu teman-teman coba lihat nih rating reviewnya. Menarik nggak bagi konsumen? Jumlah produk terjualnya, bintangnya berbicara bagaimana? Kalau rating reviewnya tidak meyakinkan, teman-teman juga pasti ragu kan membeli. Konsumen pun juga akan mati ragu. Coba dilihat rating reviewnya udah bagus atau belum. Jumlah produk terjualnya udah cukup meyakinkan orang atau belum. Kemudian setelah itu cek ketersediaan stok nih. Kadang produk-produk unggulan yang memang diminati pasar, kalau habis, nah ini membuat orang sudah klik tapi nggak jadi beli. Contoh ya, nih kemeja saya nih warna hitam. Rata-rata kalau kaos atau kemeja yang warna hitam ini favorit. Kalau warna hitamnya habis, bisa saja orang hanya klik produk Anda tapi kemudian nggak beli. Nah, coba cek detail-detailnya. Faktor-faktor kecil terkadang bisa menjadi pembeda. Kemudian cek promo-promo Anda. Apakah Anda sudah pakai diskon, combo hemat, sesuatu yang membuat toko Anda ini lebih menarik daripada kompetitor. Ada nilai lebihnya nggak? Ada bonusnya nggak? Vouchernya bagaimana? Menarik atau tidak? Kemudian setelah itu teman-teman baru cek harganya. Ya, harga yang terakhir teman-teman. Harga ini juga bisa menjadi penentu. Barangkali dulu produk ini memang produk unggulan, rame sekali. Harganya enak banget, keuntungannya masih tebel. Tapi itu dulu, sebelum kompetitor menyerang, sebelum produk Anda ditiru oleh banyak orang. Karena ketika ada satu produk yang booming dan Anda berada di garda terdepan, Anda di awal yang menjualnya, dan di sana potensi meraup keuntungan memang banyak. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu, pasti orang juga pengen dong. Dia akan meniru produk Anda, harganya mulai ada yang menurunkan, harganya juga udah mulai ngepres. Nah mungkin kita sudah tidak bisa idealis. Tidak bisa harganya seperti dulu, pengennya marginnya tebel. Nah di sini waktunya teman-teman cek. Di pasar itu bagaimana? Harganya saat ini bagaimana? Kalau harga Anda sudah tidak kompetitif, ya mau tidak mau yuk turunkan harga. Daripada produknya di gudang, nggak laku. Dan ini konteksnya apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar untuk produk tersebut. Ingat di poin awal tadi saya menjelaskan bahwa toko kita performanya ditopang oleh berbagai macam produk. Ketika ada satu produk saja yang kita perbaiki, konversinya naik, pengunjungnya naik, itu akan membantu toko Anda. Kita tidak pernah tahu dari perubahan satu produk bisa membawa sejauh apa toko Anda. Ini juga berdasarkan pengalaman saya untuk toko-toko klien yang saya pegang. Kemarin yang terbaru, ada salah satu klien saya yang mengalami penurunan omset. Di bulan Oktober sampai November turun. Rasanya berat sekali untuk menaikkan. Kemudian kita diskusi dan ada satu produk yang sebenarnya mirip dengan produk unggulan dia. Tapi saat itu di pasar memang baru booming. Kita menyarankan untuk coba produk ini karena tidak jauh dari kategorinya. Mirip, hanya beda tipe. Akhirnya dia pun produksi produk tersebut. Dan produk itulah yang kemudian menyelamatkan tokonya. Sekarang tokonya naik hampir 2 kali lipat. Dengan apa? Kekuatan dari satu produk baru tersebut. Karena ternyata marketnya sangat besar.
Nah, di sini teman-teman juga harus cek nih, apakah jangan-jangan produk Anda sudah mulai out of date. Daripada jadi stok di gudang, bisa Anda diskon. Tapi harga itu yang terakhir ya teman-teman, cek faktor-faktor yang lainnya dulu. Atau memang kalau Anda sudah nih menjadi satu dead stock, sudah jadi satu hal yang lama, ya mendingan didiskon aja untuk meningkatkan performa dari toko Anda di Shopee. Jadi Anda bisa cek ya teman-teman ya, terkadang dari perubahan yang kecil, contoh Anda memperbaiki konversi dari produk Anda, itu bisa mengangkat toko Anda. Karena saya sudah praktek ini ya, walaupun mungkin di awal-awal tidak terlalu terasa. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin 1 minggu, nanti mungkin 2 minggu, itu akan membuat performa produk yang lain akan terdorong naik. Karena bahwasanya ketika toko kita ini ramai, omset kita meningkat, paket kita meningkat, jumlah produk terjual kita banyak, di sanalah toko kita pun semuanya ikut terangkat. Karena makin banyak traffic yang akan diberikan oleh Shopee kepada kita. Karena Shopee merasa loh, toko itu kok potensial ya. Ada penjualan terus, ada peningkatan terus. Di sanalah sistem akan suka dengan toko Anda. Sistem akan memberikan lebih banyak lagi pengunjung ke toko Anda. Nah, teman-teman masih ada waktu. Yuk coba cek performa dari produk Anda. Perbaiki nilai-nilai konversi dari produk Anda yang memang konversinya itu jauh dari kata maksimal. Atau mungkin konversinya itu benar-benar rendah. Coba perbaiki. Dan ini akan bisa menjadi satu bekal yang sangat bagus di Ramadan Campaign. Ketika konversinya semua sudah diperbaiki, naik itu akan menjadi booster traffic tambahan untuk toko Anda. Sehingga nanti ketika di momen puncak Ramadan Campaign nanti, Anda sudah berada di posisi yang bagus. Produk-produk Anda berada di posisi yang bagus. Ingat kembali ke prinsip dasar yang selalu saya katakan teman-teman. Anda punya produk, sebagus apapun, semurah apapun, tapi tidak ada yang mengetahuinya, gak bakal terjual. Jadi di sini sebenarnya kita di marketplace juga bersaing berebut posisi yang premium. Kita bersaing memperebutkan posisi yang bagus, di mana posisi tersebut membuat peluang produk kita terjualnya lebih besar. Nah, itu yang kita perjuangkan. Masalah beli nggak beli sebenarnya itu nanti juga ada dari konsumen. Kita tidak bisa memaksa konsumen untuk membeli. Tetapi dengan produk kita nongol di hadapannya, dengan produk kita terlihat di hadapan konsumen, peluang kita untuk mendapatkan order jauh lebih besar. Setelah itu tinggal faktor-faktor yang tadi saya sebutkan yang terlihat oleh mata konsumen, yang menyenangkan konsumen sehingga konsumen mau belanja di toko kita. Dan jangan lupakan chatting. Ya, Anda juga harus maksimal dalam membalas chatting. Karena ketika konsumen sudah bertanya, dia ingin mengetahui produk Anda. Dengan Anda membalas chatting dengan cepat dan tepat, di sanalah peluang Anda untuk mendapatkan order makin besar. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sebuah persiapan, akumulasi walaupun terkesan kecil, mungkin hanya beberapa langkah kecil, tapi kalau dilakukan secara kontinu, itu nanti akan menjadi satu langkah yang besar. Yuk teman-teman segera cek performa produk Anda. Masih ada waktu untuk kita bisa maksimal di Ramadan Campaign, karena Ramadan Campaign ini 1 tahun hanya sekali. Jangan sampai terlewat. Habiskan stok-stok yang memang dirasa teman-teman sudah tidak bisa menjualnya lagi, sudah out of date, sudah tidak tren. Jadikan itu sebagai produk-produk yang menopang pengunjung masuk dalam toko Anda, dan kemudian pastikan produk-produk unggulan stoknya jangan habis, dan di sana peluang kita untuk mendapatkan keuntungan dari Ramadan Campaign akan maksimal. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe supaya teman-teman mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you teman-teman semua.